Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar Azkia bersama Ibu Novianti Dian Lestari. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas mengenai sifat akar persamaan kuadrat. Yang bagaimana ya sifat akar persamaan kuadrat yang akan kita bahas? Oke, yang akan kita bahas adalah mengenai hasil jumlah dan hasil kalinya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan Ibu. Nah, Ibu mulai dengan bentuk umum persamaan kuadrat ya. Masih ingat bagaimana bentuk umumnya? Ya, betul. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ingat-ingat bentuknya ya. Nah, jika persamaan kuadrat ini difaktorkan, maka akan kita peroleh akar-akarnya. Misalnya, Ibu simbolkan akarnya sebagai X1 dan X2. Untuk hasil jumlah akar-akarnya, hasil jumlah berarti kan X1 ditambah dengan X2. Gitu ya. Nah, kalian gak perlu repot-repot mencari akarnya dulu. Ini bisa langsung kita ketahui dari nilai min B dibagi dengan A. Ya, jadi kalau ada pertanyaan berapa sih nilai X1 ditambah X2, tanpa perlu mencari akarnya bisa langsung kita kerjakan dengan cara ini. Dengan menggunakan sifat ini ya, hasil jumlah. Kemudian ada lagi sifat yang kedua, yaitu hasil kali. Kalau hasil kali berarti X1 dikali dengan X2. Ini juga sama, tidak perlu repot-repot mencari akarnya, bisa langsung kita ketahui dari nilai C dibagi A. Ya, jadi hasil jumlah adalah min B per A, sementara hasil kali adalah C per A. Jangan sampai keliru ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke contoh soal supaya lebih jelas. Di sini Ibu punya soal, jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan X pangkat 2 dikurang 3X sama dengan 2 dikurang X kuadrat. Maka nilai 6X1 ditambah 6X2 adalah titik-titik. Ya. Kita lihat dulu nih persamaan kuadratnya, yaitu X pangkat 2 dikurang 3X sama dengan 2 dikurang X pangkat 2. Kalau kita perhatikan ini belum menjadi bentuk umum ya. Supaya lebih mudah mengerjakan, kita ubah dulu nih jadi bentuk umumnya. Caranya bagaimana? 2-nya kita pindah, X kuadratnya juga kita pindah semua ya. Sehingga di sini kita punya X pangkat 2 dikurang 3X positif 2 ketika pindah ruas menjadi negatif 2. Kemudian di sini dikurang X pangkat 2 ketika pindah menjadi ditambah X pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan yang mempunyai variabel sama. Siapa yang punya variabel sama? Ya, sama-sama X pangkat 2. Di sini X pangkat 2-nya ada 1, di belakang ada 1 lagi, sehingga 1 ditambah 1 menjadi ya 2X pangkat 2. Lalu kita lanjutkan dengan yang ini, dikurang 3X, dan terakhir dikurang 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita sudah dapat nih bentuk umum persamaan kuadratnya. Kita ingat-ingat lagi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dari sini kita bisa tahu ya, oh ternyata A-nya adalah, betul, A-nya adalah 2. Sementara B-nya adalah yang ini ya, negatif 3, dan C-nya adalah di sini paling belakang, negatif 2. Oke. Jelas ya sampai sini? Lalu Ibu lanjutkan ke pertanyaan di soalnya. Yang ditanyakan adalah nilai dari 6X1 ditambah 6X2. Coba kita perhatikan, di sini sama-sama punya angka 6. Boleh kita pakai bentuk distributif. 6-nya kita simpan di luar, kemudian dikalikan dengan X1 ditambah X2.
Ini kan nanti kalau diuraikan akan kembali lagi menjadi 6x1 ditambah 6x2 ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lihat bentuk ini. Ada x1 ditambah x2. Ini seperti bentuk hasil jumlah ya. Hasil jumlah. Maka tanpa perlu mencari nilai x1 dan x2-nya, kita bisa menggunakan rumus min B per A. Oke, masukkan rumusnya. Sehingga di sini menjadi 6 dikali min B. B-nya adalah negatif 3. Berarti di sini taruh lagi negatif 3. Dibagi dengan A-nya adalah 2. Oke. Sehingga berikutnya menjadi 6 dikali negatif 3. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Berarti 3-nya positif per 2. Oke. Nah, setelah ini tinggal kita kalikan. 6 dikali 3 adalah 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, sehingga kita dapat di jawaban 6x1 ditambah 6x2 hasilnya adalah 9. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ibu lanjut ke contoh soal berikutnya. Di soal berikutnya, Ibu punya jika x sama dengan min 1 adalah akar dari persamaan x pangkat 2 dikurang 3x ditambah c sama dengan 0, nilai c adalah titik-titik. Nah, kalau ini kita perhatikan yang diminta adalah nilai c dan di sini sudah ada salah satu akarnya. Teman-teman masih ingat ya, ketika kita punya akar, artinya akar ini jika dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat hasilnya akan menjadi 0. Maka untuk menjawabnya tinggal kita masukkan saja atau kita substitusi saja. Nilai x sama dengan min 1 ke persamaan kuadratnya. Yuk kita lihat persamaannya. Persamaannya adalah x pangkat 2 dikurang 3x ditambah c sama dengan 0. Gitu ya. Nah, untuk mencari nilai c, kita masukkan saja x-nya menjadi negatif 1. Sehingga di sini negatif 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali negatif 1. X-nya kita ganti negatif 1 ya. C-nya belum ada. Kita tulis lagi ditambah c sama dengan 0. Yuk lanjut. Negatif 1 pangkat 2 artinya negatif 1 dikali negatif 1. Negatif dikali negatif positif ya. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Berikutnya, negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah positif 3 ditambah c sama dengan 0. Kita jumlahkan nih, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Oke, 4 ditambah c sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai c, kita pindahkan 4-nya. Maka C menjadi negatif 4. Mudah sekali ya. Yuk lanjut. Ini adalah contoh soal terakhir dari Ibu. Jika x sama dengan 2 adalah akar dari persamaan 2x pangkat 2 ditambah bx dikurang 6 sama dengan 0. Nilai b dan akar yang lainnya adalah titik-titik. Untuk mencari nilai B, sebetulnya kalian bisa pakai cara substitusi seperti contoh soal sebelumnya. Tapi karena di sini diminta mencari akar yang lainnya juga, maka untuk kali ini, Ibu akan memanfaatkan sifat hasil jumlah dan hasil kali ya. Ibu akan tuliskan dulu hasil jumlah. Hasil jumlah itu adalah x1 kali x2. Salah ya. Hasil jumlah itu adalah x1 ditambah x2 sama dengan min B per A. Sementara untuk hasil kali, itu baru x1 dikali x2 sama dengan C per A. Oke. Ini ya. Hasil kali x1 dikali x2 sama dengan C per A. Nah, di soal ini kita sudah punya nih, jika x sama dengan 2, ini kita anggap sebagai x1-nya. Ya, kemudian
kita sudah punya A-nya adalah 2, B-nya masih dicari, sementara C-nya adalah negatif 6. Karena kita yang sudah punya lengkap adalah A dan C, maka kita kerjakan yang hasil kali dulu ya. Karena untuk yang hasil jumlah kita belum punya nilai B. Yuk kita kerjakan di sini. X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1-nya adalah 2, maka kita masukkan di sini. 2 dikali dengan X2-nya kita belum punya, sama dengan C. C-nya adalah negatif 6 per A-nya adalah 2. Sehingga kita dapat 2 dikali X2 sama dengan negatif 6 dibagi 2, hasilnya negatif 3. Betul. Maka dari sini kita bisa dapat X2-nya. Caranya bagaimana? Pindahkan angka 2. Operasi perkalian pindah menjadi pembagian. Maka kita dapat X2 sama dengan negatif 3 per 2. Begitu ya. Nah, kita sudah punya X2. Kita bisa mencari nilai B dengan menggunakan hasil jumlah. Caranya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kita lihat X1-nya adalah 2. Ditambah X2-nya adalah negatif 3 per 2. Hasilnya sama dengan min B per A. A-nya adalah 2. Ini B ya. Nah, untuk menjumlahkan ini, kita perlu menyamakan penyebutnya ya. Oke, 2 supaya ada penyebutnya, kita buat penyebutnya menjadi 2 juga agar sama ya. Untuk atasnya mengisinya bagaimana? Tinggal 2 dikali 2. Oh, di sini 4. Ditambah yang belakang tetap negatif 3. Ini hanya ibu gabungkan penulisannya ya. Sama dengan min B per 2. Oke, kita lanjutkan ya. 4 ditambah negatif 3 hasilnya berapa ya? Ya, sama saja dengan 4 dikurang 3, hasilnya adalah 1 ya. Sehingga di sini 1 per 2 sama dengan min B per 2. Oh, ini sama-sama punya per 2, boleh dicoret ya. Sehingga kita punya 1 sama dengan min B. Padahal yang kita mau hanya B saja. Ya gampang, caranya tinggal semua dikali dengan negatif 1. 1 dikali negatif 1 menjadi min 1, sementara min B dikali dengan negatif 1 menjadi B. Oh, kita dapat nilai B-nya adalah negatif 1, sementara akar lainnya atau X2-nya adalah negatif 3 per 2. Demikian pembahasan mengenai hasil jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Mudah-mudahan dari video ini sahabat rumah belajar Askia semuanya bisa menjadi lebih paham mengenai persamaan kuadrat. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.